Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Febrianti dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi conditional sentence. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran TOEFL. Pada presentasi ini memuat 4 poin utama, yaitu pengertian mengenai conditional sentence, pembahasan mengenai tipe apa saja yang ada pada materi conditional sentence ini. Lalu presentasi ini juga dilengkapi dengan latihan soal beserta pembahasannya. Kemudian ditutup dengan ringkasan materi atau kesimpulan. Langsung saja pada poin utama, yaitu pengertian mengenai conditional sentence. Conditional sentence ini merupakan kalimat pengandaian yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan terjadinya suatu hal, maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Pada conditional sentence ini terdapat beberapa tipe pengandaian, diantaranya yaitu yang pertama ada conditional sentence type 0. Pada conditional sentence type 0 ini digunakan untuk menyatakan sebab akibat akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Jika hal A terjadi, maka akan menyebabkan hal B. Contoh kalimatnya, if I eat a lot, I can weigh. Kalau kita makan banyak, kita bakal nambah berat badannya. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat yang berisikan fakta. Contoh selanjutnya ada, if you had butter, it melts. Jika kamu memanaskan mentega, maka mentega itu akan meleleh. Kalimat ini termasuk kalimat fakta karena dapat dibuktikan dengan cara apabila kita memanaskan mentega, maka kita akan melihat bahwa mentega itu akan mencair. Selanjutnya ada, the ground gets wet if it rains. Tanah akan menjadi basah jika hujan. Kalimat ini termasuk kalimat fakta karena dapat dibuktikan kebenarannya. Jika dilihat dari beberapa contoh kalimat yang sudah dibahas tadi, maka strukturnya atau rumusnya seperti ini. If ditambah simple present tense, simple present tense. Atau bisa dibalik juga menjadi simple present tense ditambah if ditambah simple present tense. Jadi kata if ini tidak harus ada di depan kalimat. Kalau dilihat dari pengertian conditional sentence yang telah dibahas sebelumnya, yang merupakan kalimat berandai-andai atau sebuah kalimat pengandaian, maka sebenarnya pada type 0 ini tidak termasuk conditional, karena pada type 0 ini berisikan tentang kebenaran, fakta, atau sesuatu yang memang benar kenyataannya. Pembahasan selanjutnya mengenai conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 ini digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan suatu hal. Contoh kalimatnya, if you go now, you will arrive there on time. Jika kamu pergi sekarang, maka kamu akan tiba di sana tepat waktu. Kalimat ini bersifat possibilities atau terjadi suatu kemungkinan, yang artinya jika kamu pergi sekarang, maka kamu akan tiba tepat waktu. Tapi bisa juga kamu akan terlambat. Jadi kalimat ini termasuk kemungkinan sekarang atau kemungkinan di masa depan. Contoh selanjutnya, I will buy a new bike if I pass the exam. Aku akan membeli sepeda baru jika aku lulus ujian sekolah. Pada kalimat ini juga bersifat possibilities, karena bisa saja dia lulus ujian dan membeli sepeda baru, atau bisa saja dia tidak lulus ujian. Contoh selanjutnya ada, if it rains, I will not come to your house. Jika hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Pada kalimat ini mengandung kemungkinan di mana pada saat itu bisa saja terjadi hujan, tapi bisa juga tidak terjadi hujan. Kalimat ini mengandung suatu kemungkinan di masa sekarang atau kemungkinan di masa depan. Jadi kalau misalnya cuacanya panas atau tidak terjadi hujan, maka kemungkinan besarnya saya akan ke rumahmu gitu. Struktur pada type 1 ini yaitu if, setelah if ada simple present tense yang terdiri dari subject dan verb, lalu will, dan ditambah dengan bare infinitive atau verb bentuk pertama. Selanjutnya, pembahasan mengenai conditional sentence type 2. Pada conditional sentence type 2 ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinannya terjadi. Karena itu, tipe ini cocok untuk menyatakan angan-angan kita. Contoh kalimatnya,
If I live in Seoul, tonight I will go to that concert. Jika aku tinggal di Seoul, maka aku akan pergi ke konser itu. Tapi kenyataannya pada kalimat ini dia tidak tinggal di Seoul, sehingga dia tidak bisa pergi ke konser itu. Hanya sekedar perandaian. Andai saja jika saya tinggal di Seoul, maka saya akan pergi ke konser itu. Tapi kenyataannya dia tidak tinggal di Seoul. I don't live in Seoul. Contoh selanjutnya, I will fly roller coaster every day if I wanted a theme park. Saya akan bermain roller coaster setiap hari jika memiliki taman hiburan. Kenyataannya dia tidak memiliki taman bermain sendiri, jadi dia tidak bisa bermain roller coaster setiap hari. I don't own an amusement park. Contoh selanjutnya, if I had a lot of money, I will buy a new car. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli mobil baru. Tapi kenyataannya saya tidak punya banyak uang, sehingga saya tidak mampu untuk membeli mobil baru. Pada contoh ini sama seperti contoh sebelumnya, di mana merupakan termasuk kalimat unreal atau tidak nyata. Fakta pada kalimat ini adalah I don't have a lot of money. Dilihat dari contoh kalimatnya, maka dapat dianalisis bahwa strukturnya seperti ini, yaitu kata if ditambah past tense, subjek, lalu diikuti kata would, ditambah dengan verb infinitif atau verb 1. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai conditional sentence type 3. Pada conditional sentence type 3 ini digunakan untuk menyampaikan suatu pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Karena sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi kenyataannya, kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataan. Contoh kalimatnya, if I had studied hard, I would have passed the exam. Jika saya belajar sungguh-sungguh, maka saya akan telah lulus ujian. Tapi kenyataannya dia tidak lulus dalam ujiannya karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh. I didn't study hard and I didn't pass the exam. Contoh selanjutnya, if I had left my house earlier, I would have missed the train. Jika saya meninggalkan rumah saya lebih awal, saya tidak akan ketinggalan kereta. Kenyataannya dia sudah telat berangkat dari rumah, sehingga dia ketinggalan kereta. I don't leave the house early. Jika dilihat dari contoh-contoh kalimatnya, maka strukturnya seperti ini. If ditambah past perfect sentence, subjek ditambah would, ditambah have, ditambah verb 3. Oke, setelah selesai pembahasan mengenai tipe apa saja yang ada pada conditional sentence ini, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan latihan soal. Sebelum langsung pada latihan soalnya, di sini saya akan memberikan sebuah tips berupa ciri-ciri dalam menentukan tipe dalam conditional sentence ini. Biasanya pada soal conditional sentence ini terdapat dua kalimat. Untuk tipe 1, ciri-ciri kalimat satunya adalah present tense, dilengkapi dengan ciri-ciri lainnya seperti adanya kata if. Setelah if, kemudian menggunakan kata kerja satu atau verb yang ditambahkan s atau es. Jika di soalnya ada auxiliary verb, maka auxiliary verb yang digunakan adalah do atau does. Kalau jika di kalimatnya ada to be, maka to be yang digunakan yaitu is, am, are. Ciri-ciri kalimat duanya yaitu menggunakan modal. Modal yang digunakan untuk type 1 ini biasanya adalah modal bentuk pertama. Di antaranya ada will, can, may. Selanjutnya untuk tipe 2, ciri-ciri kalimat satunya yaitu menggunakan past tense, lalu dilengkapi dengan kata if dengan menggunakan kata kerja 2. Jika di dalam soalnya terdapat auxiliary verb, maka auxiliary verb untuk bentuk past tense yaitu did. Jika di kalimatnya menggunakan to be, maka to be yang dipakainya hanya boleh were saja, tidak boleh menggunakan was. Lalu untuk ciri-ciri kalimat duanya menggunakan modal dengan bentuk yang kedua yaitu would, could, might. Kemudian untuk tipe 3-nya ini menggunakan past perfect dengan dilengkapi kata if lalu menggunakan pola had yang diikuti verb 3. Untuk ciri-ciri kalimat duanya ada kata would, have, dan verb 3. Langsung saja pada soal nomor 1, langkah pertama untuk menjawab soal conditional sentence adalah menentukan type-nya terlebih dahulu.
Pada soal ini hanya terdapat satu kalimat saja, di mana pada kalimat ini menggunakan pola had yang termasuk ke dalam ciri-ciri conditional type 3. Maka jika dilihat pada pilihan gandanya, jawaban yang paling tepat adalah pilihan B, karena terdapat kata would dan have yang termasuk ke dalam ciri-ciri type 3. Selanjutnya, pada soal no 2 juga, hanya terdapat satu kalimat. Langkah awalnya yaitu menentukan type-nya dulu. Pada kalimat ini terdapat kata where, maka jika dilihat dari ciri-cirinya, kalimat ini termasuk ke dalam type 2. Jadi jawaban yang tepatnya yaitu pada pilihan B, karena terdapat kata would yang merupakan termasuk ke dalam ciri-ciri type 2. Selanjutnya pada soal nomor 3, sama seperti sebelumnya, untuk menjawabnya kita harus menentukan dulu tipenya. Di sini terdapat dua kalimat, dari if sampai children merupakan kalimat satu, lalu dari it sampai they kalimat kedua. Pada soal no 3 ini termasuk ke dalam tipe 1 karena menggunakan to be is. Sesuai dengan ciri-ciri yang telah dibahas tadi, berarti kalimat yang harus dilengkapi yaitu pada kalimat 2 dengan cara menentukan modalnya. Jika dilihat dari pilihan gandanya, maka modal yang dipakai sesuai dengan ciri-ciri yang telah dibahas sebelumnya, yaitu diantaranya will. Jadi jawaban yang tepat adalah pada option B. Selanjutnya, nomor 4 di sini ada kata if lalu menggunakan to be where, termasuk ke dalam past tense atau conditional 2. Jadi modal untuk tipe 2 ini bisa menggunakan would, could, might. Berdasarkan pilihan gandanya, maka jawaban yang tepat adalah B, would be. Oke, selanjutnya pada soal ini berbeda pada soal sebelumnya, di mana tidak terdapat kata if-nya, tapi pada pilihan gandanya ada kata if-nya. Jadi pada soal ini termasuk conditional sentence. Untuk caranya sama, pertama tentukan dulu tipenya. Di sini ada would, berarti termasuk tipe 2. Dilihat dari pilihan gandanya, untuk pilihan yang A, it was, if-nya tidak ada, kemudian jika tipe 2 itu tidak menggunakan was, jadi pilihan A bukan jawaban yang tepat. Untuk yang B, if it, if-nya ada, tetapi it-nya sebagai subjek dan predikatnya nggak ada, dan tidak dilengkapi dengan kata kerja, tidak ada did atau were, jadi pilihan B salah. Untuk yang C, if-nya saja, berarti subjek dan predikatnya tidak ada, maka jawabannya salah juga. Jadi jawaban yang tepatnya adalah pada pilihan D. Karena pada soal ini menggunakan omitting if. Yang dimaksud dengan omitting if adalah menghilangkan penggunaan if di dalam kalimat conditional, tapi maknanya tidak berubah. Jadi untuk omitting if ini polanya adalah dibalik. Auxiliary verb dulu, kemudian diikuti oleh subjek. Berarti jika kalimat rumpangnya dilengkapi, maka akan menjadi if it were. Akan tetapi pada soal ini ingin kata if-nya itu dihilangkan, maka harus disesuaikan dengan polanya, yaitu auxiliary verb dulu, berarti were-nya didahulukan, lalu diikuti dengan subjeknya yaitu it. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya sampai juga pada penutup presentasi ini, yaitu berupa kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan dengan memuat beberapa poin penting, yaitu untuk type 1, make planning in present time and can be real in present, membuat rencana di waktu sekarang dan dapat menjadi nyata di waktu sekarang juga. Dengan strukturnya yaitu if ditambah simple present, subject ditambah will ditambah bare infinitive atau verb 1. Lalu untuk type 2, make planning in past time and can be real in present, membuat rencana di waktu lampau dan tidak dapat menjadi nyata di waktu sekarang. Untuk type 2 ini, semua subjek di kalimat lampau nominal menggunakan to be where. Dengan strukturnya yaitu if ditambah past tense, subjek ditambah would ditambah bare infinitive atau verb 1. Lalu selanjutnya untuk type 3, make planning in past time and couldn't be real in past, membuat rencana di waktu lampau dan tidak bisa menjadi nyata di waktu lampau juga. Dengan strukturnya yaitu if ditambah past perfect sentence, subjek ditambah would ditambah have ditambah verb 3. Jika dilihat dari pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasannya fungsi dari conditional sentence ini adalah untuk mengandaikan sesuatu di masa yang akan datang, lalu untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang, kemudian untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu.
Dengan demikian, presentasi yang sudah saya sampaikan, semoga dengan adanya presentasi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.